Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Yang pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari kolom komentar, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk dalam sholat ini sangat penting, karena itu artinya kita sholatnya bakal diterima oleh Allah kalau kita khusyuk. Nah, kan gitu. Tapi manusia itu punya kadar-kadar yang terbatas ya dalam tingkat kehusyuannya itu, karena kita juga bukan levelnya kelas Nabi atau bukan levelnya kelas sahabat Nabi. Nah, tapi minimalnya apapun alasannya, kehusyuan di dalam sholat ini sangat penting. Nah, banyak orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, itu sebenarnya memang hal yang manusiawi, karena banyak pikiran, faktor itu, faktor ini. Apalagi yang sudah rumah tangga misalnya, kan gitu, dengan masalah-masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Apalagi dalam kondisi kita misalnya baru mendapatkan masalah terus sholat, biasanya masih dalam kondisi labil. Dari ketidakhusyuan dalam sholat ini saya sedikit merangkum, membuat sedikit oret-oretan lah gitu ya. Itu ada dua faktor yang membuat orang tidak khusyuk di dalam sholatnya, yaitu yang pertama faktor hati dan pikiran yang labil. Yang kedua faktor kebiasaan tidak khusyuk. Memang kebiasaan dari dulunya tidak khusyuk, ya begitu terus gitu kan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu faktor hati dan pikiran yang sedang labil. Yang saya bicarakan di awal tadi, dikala kita pikiran lagi goncang, hati yang tidak tenang, itu artinya tidak tidak stabil atau labil. Jadi artinya kita dalam kondisi sedang memikirkan sesuatu, pekerjaan atau masalah atau apa. Nah, itu yang membuat pikiran kita jadi kemana-mana. Apalagi kalau dalam kondisi kita baru mendapatkan masalah atau mendapatkan sesuatu hal yang mesti dipikirkan tajam, setelah itu kita sholat. Nah, itu yang membuat kadang-kadang pikiran menjadi kacau, sholat terbawa ketidakhusyuk. Nah, bagaimana sekarang caranya atau solusinya untuk supaya pikiran kita dan hati kita dalam kondisi tenang, supaya bisa kita sholat dalam kondisi khusyuk? Nah, singkatnya berarti apa yang menjadi beban pikiran kita itu dihilangkan dulu sebelum sholat dimulai, itu dilupakan dulu apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi tekanan, yang membuat tekanan kepada pikiran dan hati kita, kegoncangan apa, nah itu dihilangkan dulu dengan cara satu, wudhu yang baik dan benar, satu itu. Yang kedua, seperti kata ulama-ulama, kita dalam sholat itu harus melihat titik sujudnya kita, supaya apa? Supaya fokus, jangan lirik kanan kiri. Nah, kemudian juga sebelum sholat kita diwajibkan membaca doa kalau kita pengen sholat bisa khusyuk. Doanya apa? Nah, kita pakai surat yang terakhir aja, An-Nas. Qul a'udzu birabbinnas, malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurinas, minal jinnati wan nas. Nah, itu sering dipakai oleh ulama sebelum sholat ya. Kenapa? Karena kita untuk membentengi diri dari godaan apa? Godaan jin dan manusia. Ingat, setan itu, iblis atau setan dalam menjatuhkan manusia itu bisa dengan berbagai cara, dengan mengombang-ambing pikiran, dengan mengombang-ambing hati. Itu bisa jadi kerjaan setan, dan jelas setan tidak akan diam kalau kita beribadah itu. Setan tidak senang. Jadi salah satu godaannya itu adalah godaan setan yang membuat kita jadi tidak khusyuk, was-was, ada rasa tidak percaya ini diterima apa enggak sholatnya. Nah, itu salah satu perangkap-perangkap setan yang sering dilontarkan kepada manusia yang mau sholat. Nah, itu salah satunya, makanya kita harus membaca surat An-Nas sebelum menjalankan sholat. Nah, jadi pikiran-pikiran dan hati yang labil itu bisa jadi bukan karena faktor masalah kita saja, mungkin saja digiring oleh setan untuk
mengelabui manusia supaya kita dalam kondisi goncang, gitu kan? Itu pekerjaan setan. Karena memang sudah dari dulunya setan seperti itu. Nah, niatnya juga menggoda, mengganggu, gitu kan? Tujuannya supaya kita terjerumus. Nah, gitu kan? Tujuannya cuma untuk menghancurkan, selesai. Pura-pura nggak tahu, gitu kan? Nah, makanya kita dibentengi dengan surat An-Nas. Nah, faktor hati dan pikiran yang labil ini membuat seseorang jadi tidak khusyuk di dalam sholatnya. Solusinya yang tadi saya bilang, salah satunya dari ulama, ngambil juga pendapat ulama, lihat ke tempat sujud, fokus ke tempat sujud, terus baca doa sebelum sholat, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, ya. Nah, kemudian ini saya sedikit menambahkan, kalau kita ingin hati dan pikiran yang labil ini supaya jernih, bisa sholat dalam kondisi khusyuk, coba apa yang menjadi beban pikiran itu dihilangkan dulu sementara. Karena memang yang namanya beban pikiran itu istilahnya pasti akan ada kan gitu, tapi minimalnya coba waktu sholat itu kita hilangkan dulu, kita fokus ke sholat dulu. Nah itu mau tidak mau, gitu kan. Jadi kalau kita pengen khusyuk, coba itu dibersihkan dulu. Kalau seandainya yang membuat masalah kita itu misalnya cicilan, atau misalnya masalah hutang piutang atau apa, nah coba itu dibereskan dulu. Atau kalau masalah di rumah tangga atau apa, coba masalah itu dibereskan dulu. Nah, supaya apa? Supaya sholatnya khusyuk. Kalau masalahnya terlalu berat, misalnya tidak bisa diselesaikan dalam waktu sekejap, minimal pada waktu sholat kita khusyuk. Jadi dilupakan dulu, fokus dulu ke sholat. Itu mau tidak mau. Nah, caranya gimana? Nah, itu sulit untuk menyebutkan cara-cara itu tuh sebetulnya sulit. Karena yang menjalani itu biasanya sendiri, dirasa-rasa sendiri gitu. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Karena kalau ngikuti teori-teori yang ada, yang berkeliaran, itu kan mereka cuma memberikan gambaran membantu supaya sobat-sobat sholatnya khusyuk. Nah, bisa khusyuk atau enggaknya tergantung dirinya gitu. Jadi jangan sampai berarti kita lihat ke tempat sujud, oh kita bakal khusyuk, belum tentu juga. Itu cuma sekedar solusi, cara, atau tips gitu kan. Nah, tips yang dilontarkan ulama supaya kita dalam kondisi khusyuk dalam sholat. Benar, memang harus seperti itu gitu. Nah, cuma kalau bisa khusyuk atau enggaknya ya tergantung dirinya. Nah, gitu kan. Minimal kita sudah memberikan bayangan atau memberikan nasihat atau tips, minimalnya kita harus bersihkan dulu pikiran-pikiran yang bikin kita pusing, bikin kita bingung, bikin kita tertekan. Atau misalnya pekerjaan yang belum selesai, coba waktu sholat 5 menit itu dilupakan dulu. Itu harus. Nah, yang kedua, faktor kebiasaan tidak khusyuk. Ini berat kalau sudah memang dari dulunya tidak khusyuk, kebiasaan itu sulit. Karena walau bagaimanapun misalnya dia itu sebetulnya tidak tertekan, tidak dalam kondisi bingung, pikirannya juga tidak punya beban atau apa, sebetulnya enjoy, tapi tetap dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena faktor apa? Faktor kebiasaan. Nah itu, ibarat kita nyetir mobil, kalau misalnya tidak terbiasa menggunakan sabuk pengaman, sekali menggunakan sabuk pengaman tidak nyaman kesananya, gak enak gitu. Karena apa? Karena nggak biasa. Tapi kalau sudah dibiasakan, justru kalau seandainya nggak pakai sabuk pengaman malah nyari gitu. Ada yang kurang, apa ini? Oh ternyata sabuk belum dipasang. Tuh. Kalau yang sudah terbiasa kan seperti itu. Nah sholat pun sama. Kalau kita pengen khusyuk ya harus dibiasakan khusyuk sholatnya. Tapi kalau dibiasakan dari dulunya tidak khusyuk dan tidak mau belajar untuk khusyuk, sampai kapanpun dari anak-anak, remaja, dewasa sampai tua, sampai meninggalnya pun dia tidak akan khusyuk sholatnya, begitu kan gitu. Nah itu menjadi sebuah gambaran saja, karena walau bagaimanapun kembali kepada dirinya masing-masing. Kita nggak bisa menyalahkan ulama yang ngasih tips. Ulama itu ngasih tips itu hanya untuk membantu solusi. Tapi kalau misalnya untuk khusyuknya dalam sholat itu ya tergantung dirinya, gitu kan. Nah, yang mengubah sesuatu itu dirinya sendiri. Gak bisa kita istilahnya melibatkan orang lain, sulit. Orang lain cuma melihat dari luar, orang lain cuma memberikan tips, orang lain cuma memberikan saran, kan gitu. Kembali kepada dirinya bisa atau tidak. Nah, salah satunya kita harus berjuang keras gitu kan, untuk bisa khusyuk. Lupakan dulu lah masalah-masalah yang ada di pikiran kita. Coba supaya kita sholat khusyuk. Nah kalau misalnya kita punya cicilan, coba kalau sudah lunas jangan ngambil lagi cicilan lah, mudah-mudahan kan gitu. Supaya apa? Supaya tidak jadi pikiran gitu.
Terus masalah rumah tangga, apa sih yang jadi masalah? Lebih baik hilangkanlah masalahnya itu. Dan biasanya masalah itu muncul, itu biasanya karena perilaku kita juga, gitu kan? Nah, jadi perilaku kita juga yang harus dibenahi supaya masalah-masalah itu tidak muncul, supaya kita hidup dalam tenang. Ada istilah orang tua zaman dulu itu adalah apa namanya? Adem ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Walaupun hidup ala kadarnya, tapi minimalnya kita tenang, tidak ada yang nagih, tidak ada yang urusan jelimet, tidak ada yang begitu begini, akhirnya dalam kondisi tenang. Nah, diusahakan itu, gitu kan? Mudah-mudahan bisa. Ya, kita cuma memberikan saran, memberikan tips, siapa tahu bermanfaat untuk sobat-sobat, dan siapa tahu ini bisa menjadi acuan oleh sobat-sobat dalam menjalankan sholat. Nah, saya cuma sedikit mendorong semangat untuk sobat-sobat, jangan putus asa, lakukan sholat sebisanya sobat-sobat. Husu nggak husu, sholat jalan terus, maju terus, pantang mundur. Jangan sampai gara-gara kekhawatiran tidak husu ini diterima atau enggak, itu urusan Gusti Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin, seandainya itu pun tidak husu juga ujungnya, tapi insya Allah Allah akan menerima sholat kita kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu kadar kemampuan kita. Yang penting tugas kita adalah menjalankan sholat ini, maju terus pantang mundur. Yang penting intinya tetap semangat, jangan sampai kendor. Sholat jalankan sesuai dengan waktunya, tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, supaya apa? Supaya nambah pembendaharaan amal, gitu kan? Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai motivasi dan juga inspirasi untuk sobat-sobat semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga di share videonya, dibagikan videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.